syarat kesalahan mereka itu bisa diampuni oleh Allah? Yang pertama, memperbaiki hubungan mereka pada Allah dan pada sesama. Dan yang kedua, menjelaskan tentang apa yang sudah mereka sembunyikan. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita hingga mempertanyakan, benar orang itu Al-Quran ini? Nah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi pada dasarnya kita terlahir dalam keadaan suci. Kita ini dalam kebenaran, dalam hak. Ketika kita keluar dari yang benar, kita sudah pergi sana. Maka disuruh kalau taubat itu kembali. Kembali itu berarti kita sudah pernah berada di jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu di ayat 158 159 dijelaskan bahwasanya secara khusus menerangkan tentang bagaimana para ulama-ulama atau kiai-kiainya Yahudi itu menyembunyikan satu kebenaran yang ada di kitab Taurat. Ayat tersebut menjelaskan tentang itu. Namun secara umum itu juga dimaknai tentang ancaman serta laknat dari Allah dan laknat seluruh penduduk bumi dan langit untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang diketahuinya. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan akan dicambuk dengan pecutan yang terbuat dari api neraka kelak di akhirat bagi orang yang menyembunyikan ilmunya. Jadi ancamannya jelas, dilaknat oleh Allah, yal'anuhumul la'inun, juga dilaknat oleh para pelaknat, yakni para makhluk, karena menyembunyikan ilmu yang diketahuinya itu menjadi sebab terhalangnya hujan turun, penyebab kemarau kalau boleh dikatakan gitu. Itu secara umum. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Jadi orang-orang yang bersalah, kalau konteks kelanjutan ayat sebelumnya, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang ada di Taurat, mereka tahu sebenarnya ada kebenaran tentang kisah dan kejelasan atau penjelasan tentang Rasulullah. Mereka sembunyikan itu. Dan itu akan dilaknat oleh Allah dan para pelaknat yang lain. Mereka akan terus dilaknat. Illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang tabu, bertobat. Siapa mereka? Selamanya akan dilaknat oleh Allah dan para pelaknat kecuali. Nah ini kecuali berarti pengecualian. Tidak dilaknat lagi. Alladzina tabu. Orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu. Dan orang-orang yang berbuat baik. Wa bayyanu. Dan menjelaskan siapa alladzina. Faulaika. Maka adapun mereka itu atubu,
menerima taubat, memberikan ampunan. Siapa aku? Alaihim, atas mereka. Wa ana, dan adapun aku, at-tawwab, adalah zat yang maha memberikan ampunan, ar-rahim, yang maha pengasih sayang. Jadi ayat ini sebagai keterusan dari ayat sebelumnya, mereka yang telah menyembunyikan kebenaran dari kitab Allah akan dilaknat oleh Allah dan oleh para lainun, kecuali, nah ini dijelaskan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Summa, kemudian, yaftahu, membuka, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, babat taubati, pada pintu pertaubatan, pintu ampunan, warahmati, dan pintu kasih sayang, pintu rahmat, lihaula'il madhkurin, untuk mereka, orang-orang yang tersebut, fil ayatis sabiqoti, di ayat sebelumnya, gitu. Ba'dama, setelahnya ma barang, bayyana, telah menjelaskan siapa Allah di ayat itu, maksudnya annahalahum, bahwasanya keadaan mereka, haula al-madhkurin itu, keadaan mereka, yustaujabul la'na, yustaujabu, menyebabkan atau mengharuskan, apa keadaan mereka itu, al-la'na, pada laknat. Jadi keadaan mereka dengan kondisi menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu pengetahuan, sengaja disembunyikan, kondisi seperti itu tuh sudah menyebabkan mereka pasti dilaknat oleh Allah dan para lainun. Ini wahadhihi taubatu, dan adapun taubat ini, istaroto, menyaratkan, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, alaihim, atas mereka, haula al-madhkurin itu, mensyaratkan liqabuliha, untuk penerimaan taubat itu. Jadi ada syaratnya taubat untuk mereka itu. Syarat taubat bisa diterima untuk mereka yang sudah menyembunyikan kebenaran yang ada di kitab Taurat. Syaratnya untuk bisa diterima, syarto ini. Ada dua syarat. Asyartul awwalu. Adapun syarat yang pertama, ayyuslihu ma bainahum wa bainallahi ta'ala. Ayyuslihu, harus memperbaiki, siapa mereka, ma, pada apa-apa, pada kesalahan, bainahum, di kalangan mereka, wa bainallah, dan kesalahan pada Allah. Wasyartus tsani, dan adapun syarat yang kedua untuk bisa diterimanya taubat mereka itu, ayyubayyinu, ialah pada akan menjelaskan siapa mereka, haula al-madhkurin itu, menjelaskan linnasi, bagi umat manusia, bagi orang-orang, ma, pada apa-apa, akhfu, yang telah menyembunyikan, siapa mereka, akhfu, yang telah menyembunyikan, siapa mereka, minat Taurati, dari sebagian isi kitab Taurat, anna sayyidana Muhammadan, bahwasanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Madhkurun, ialah tersebut, indahum, di sisi mereka, bahwasanya Nabi Muhammad itu tersebut, indahum, di sisi mereka, fiha, di dalam kitab Taurat, bismihi, dengan penyebutan nama Muhammad atau Ahmad, wasifatihi, dan dengan penyebutan sifat-sifat Muhammad atau Ahmad. Mereka yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah dan para pelaknat, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, penduduk langit, penduduk bumi, semuanya itu melaknat orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran, yakni tentang Rasulullah. Di dalam kitab Taurat, kemarin kisahnya sudah ada. Kisah, masih ingat kalian? Dari Atok itu, jadi disembunyikan. Maka syarat kesalahan mereka itu bisa diampuni oleh Allah. Yang pertama, memperbaiki hubungan mereka pada Allah dan pada sesama. Dan yang kedua, menjelaskan tentang apa yang sudah mereka sembunyikan. Bagaimana dengan sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Ada atau masih ada atau tidak nas asli dalam Taurat itu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas, kalau kiai-kiainya Yahudi sekarang, kiai-kiainya Nasrani sekarang, kita juga tidak bisa meyakinin apa mereka termasuk orang yang menyembunyikan atau tahu atas persembunyian, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Al-Quran masih tahu itu. Makanya kemarin saya katakan, kalau ada perbedaan untuk satu hal yang sama di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran, maka sebagai umat Islam, sebagai kaum yang beriman pada kitab-kitab Allah selain Al-Quran, kita harus tegas menyatakan bahwa yang benar adalah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini bukanlah berarti kita ingin menjelekkan kitab-kitab mereka, tidak. Tapi ini adalah dasar dari akidah kita. Sekali lagi, ini adalah dasar dari akidah kita. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran sama sekali tidak ada penyelewengan. Sebab nggak mungkin satu permasalahan dengan dua pendapat, tidak mungkin bisa dibenarkan keduanya. Pasti ada satu yang benar. Karena bertentangan, maka lainnya pasti salah. Itu basic, itu dasar. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Sekali lagi, jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita hingga mempertanyakan, bener orang sih Al-Quran ini. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Apalagi kalian sebagai santri Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran, la raiba fi. Al-Quran juga hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kenapa kok dijelasin ini? Hal-hal seperti ini, bagaimana umat Islam sendiri merelatifkan tentang kebenaran isi Al-Quran. Merelatifkan maksudnya ini ya menyamakan dengan yang lain. Sama-sama kitab suci, kita dengan alasan menghormati kepercayaan orang lain, kita sama sekali tidak menyinggung masalah kepercayaan orang lain, tidak. Ini adalah basic bagi kita umat Islam. Al-Quran tidak
bisa dan wajib kita yakini kebenarannya. Tidak ada satu kata bahkan huruf pun di dalam Al-Quran itu yang keliru, yang salah. Apa yang kita baca, kata-kata ayat yang kita baca, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ziarah kita kepada Yai Maftuh sebagai muassis ma'had, sebagai kiai yang sanadnya mengantarkan kita kepada Rasulullah, itu menjadi satu hal yang meyakinkan bagi kita bagaimana sanad kita ini sambung kepada Rasulullah. Semua kata, semua kalimat di dalam Al-Quran tidak berubah sedikit pun. Meskipun hurufnya sama, tapi mungkin cara bacanya beda. Karena begitu Rasulullah mengajarkan para sahabat, sahabat mengajarkan para tabi'in, terus tabi'in sampai ke kita. Contohnya, lihat. Di awal surat Al-Baqarah ada tulisan alif, lam, dan mim. Gimana kita bacanya? Alif, lam, mim. Kita membaca asmaul huruf. Nama-nama hurufnya yang kita sebutin. Karena memang Rasulullah begitu. Ada juga di awal surat Asy-Syarah, tulisannya sama, hurufnya sama. Ada alif, lam, mim. Bacanya gimana? Alam, nasroh, alam, taro. Sama hurufnya. Sama hurufnya. Oh, kalau yang alam itu kan nggak ada di atas. Kalau alif lam di atasnya itu ada tandanya begini. Itu baru-baru semua tulisan itu. Dulu nggak ada. Titik saja nggak ada. Di awal-awal turunnya ayat, titik itu loh nggak ada. Antara ta, ba, ta. Kita mengenal huruf-huruf itu karena, oh ini kalau ada titik 2 di atas berarti ta, ada titik 1 di bawah berarti ba, ada titik 3 di atas berarti ta. Apalagi harokat, syakel, itu barusan. Untuk titik itu menurut riwayat sudah ada di zaman Sayyidina Ali, yakni oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu jauh setelahnya turunnya ayat ini. Ketika Al-Quran itu dibukukan, ketika pembukaan Al-Quran di masanya sahabat, tentunya tulisannya tidak seperti ini. Ada harokatnya, ada titiknya. Jadi pada waktu awal pembukuan Al-Quran, awal-awal ditulis, untuk menulis alif, lam, mim, itu sama tulisannya dengan alam. Tapi Rasulullah mengajarkan alif, lam, mim, sahabat mengucapkan alif, lam, mim. Rasulullah bilang, alam taro kaifa fa'ala. Sahabat juga begitu. Terus, akhirnya sampai sekarang. Kita tidak mungkin akan merubah alif, lam, mim, dalikal kitabul la raiba fi. Kemudian kita ganti alam, dalikal kitabul la raiba fi. Jadi untuk hal-hal yang meskipun pelafatan saja itu kita nggak berani. Dan alhamdulillah Al-Quran terjaga untuk yang demikian ini. Al-Quran terjaga. Inilah salah satu mukjizat dari Al-Qur'an di dalam Al-Quran. Menjadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan. Wa anat tawwabu. Ada taibun, ada tawwabun. Ada syakirun, ada syakur.
Ada ghafir, ada ghaffar, dan seterusnya. At-taib, adapun yang dimaksud dengan taib, huwa adapun taib, ar-raji'u, ialah yang kembali, min halatil mukhalafati, dari keadaan yang bertentangan. Jadi kondisi bertentangan sebagai pendosa, sebagai pelaku maksiat dan seterusnya. Kembalinya orang-orang yang seperti itu ila halatil muwafaqati, pada kondisi yang dibenarkan, yang diridhoi oleh Allah, pada kondisi kebenaran. Jadi orang yang bertaubat itu maksudnya adalah at-taib di sini, dia yang kembali dari jalan yang tersesat menuju ke jalan yang benar. Roji, kata irji itu kembali, ilhab pergi. Taib itu bukan adzahib, lihat perhatikan, bukan adzahib min halatil mukhalafa ila halatil muwafaqah, bukan orang yang pergi dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar, tapi diistilahkan dalam syariat Islam itu ar-roji, lawan katanya zahib. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita umat manusia ini awal mulanya semua itu adalah dalam keadaan fitrah. Jadi pada dasarnya kita terlahir dalam keadaan suci. Kita ini dalam kebenaran, dalam hak. Ketika kita keluar dari yang benar, kita sudah pergi sana. Maka disuruh kalau taubat itu kembali. Kembali itu berarti kita sudah pernah berada di jalan ini. Untuk menuju kebaikan itu diistilahkan roji. Kenapa? Karena memang sudah ada di dalam fitrah. Orang itu kalau sudah melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, hatinya bisa plong, santai, dan enak sekali, rileks hidup. Sebaliknya, kalau dia melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu yang nampak membebani. Jadi kelihatannya itu seperti memikul sesuatu yang berat. Mau dibilang umpamanya, sehabis melakukan kesalahan, nyolong punya temannya, was-was dan terbebani itu, meskipun yang diambil cuma jajan sepele, jadi hati kecil itu merasa berat. Hati kecil merasa berat, itu sudah menambah noda. Hati kecil itu bagaikan cermin. Ketika kita melakukan satu kesalahan, awal mulanya berat sekali, itu ngasih noda. Lupa untuk membersihkan cermin di hati ini, dibiarin noda itu nempel. Melakukan kesalahan lagi, nambah lagi noda. Terus sampai beberapa kali dia membiarkan cerminan hatinya itu tertutupi oleh noda-noda kesalahan. Maka di mana awal-awalnya dia kalau melakukan kesalahan itu merasa takut, merasa serba salah, hanya karena keseringan, sudah semakin santai, sudah semakin rileks atas kesalahan itu. Cermin di hatinya semakin gelap, ditutup oleh noda-noda kesalahan itu, noda dosa itu. Makanya meskipun ketika bulan Ramadan kita yakini setan-setan itu diperangkeng, bagi mereka yang sudah gelap hatinya, noda di hatinya sudah sangat tebal sekali, bisa jadi diketawain. Selama ini saya nggak butuh iblis, nggak butuh setan tuh untuk melakukan sesuatu, biarin saja setannya dikerangkeng. Kesalahan jalan terus. Na'udzubillah, subhanallah. Untuk itulah kalian sebagai santri yang
Di setiap langkah kalian bisa terawasi. Adanya pengasuh kamar, adanya asati, dewan guru, dan semua komponen yang mengawasi kalian. Jangan meremehkan kesalahan sekecil apapun. Sekali lagi, jangan meremehkan kesalahan dosa sekecil apapun. Gini, sekecil apapun. Karena itu menjadi titik noda yang bisa menutupi kejernihan hati. Hati umat manusia, hati kita fitrahnya awalnya itu suci, bersih, bening. Tapi karena biasa kita membiasakan dan seolah-olah acuh tak acuh pada sesuatu hal yang nampak sepele, sedikit demi sedikit noda itu menempel dalam cerminan hati kita yang bersih. Na'udzubillah, subhanallah. Apa saja sih itu masalah yang kecil? Perhatikan, lihat. Mulai dari make sesuatu yang bukan haknya, sandalnya temannya tanpa bilang dipakai saja, gosok, kelihatannya sudah biasa, kita melihatnya oh biasalah sak pondok. Nah, hal seperti ini penyakit. Baju temennya, pokoknya baju di kamar milik bersama, yang ngomong adalah yang paling besar, yang kecil hanya manut-manut. Iya kalau ridho, kalau nggak ridho, sandal, pakaian, sepatu. Temannya ada yang sudah ingin menjalankan ajaran bagaimana cara bersyukur, menjaga hak milik, menjaga sepatu, menjaga baju. Karena ini merupakan nikmat dari Allah melalui orang tua. Yang wajib memelihara itu adalah kita sebagai orang yang langsung menerima nikmat. Sudah punya keinginan di dalam hatinya menjaga sepatunya, menjaga pakaiannya. Tapi karena yang ada 1, 2, 3 santri yang bikin kacau, ada sepatu seadanya, mau main sepak bola, dipakai sembarangan. Ketika ditegur sama yang punya, atau mungkin yang punya nggak berani negor karena kecil. Nah ini yang nggak boleh. Tidak boleh. Minta keridoan apapun itu, mau sampo, mau odol, mau sabun, minta keridoan temennya. Jangan biasakan hal-hal sepele seperti itu. Mungkin kalau di rumah kalian kumpul sama orang tua, ada bapak, ada ibu, ada saudara, sabun di kamar mandi adalah milik kita, milik bersama. Pasti ridho bapak ibunya. Tapi kalau di pondok, teman sekamar kalian itu bukan saudara. Teman sekamar kalian itu teman. Kalian kenal dengan teman-teman kalian itu di pondok. Harus saling menjaga, harus saling menghormati. Jangan semaunya sendiri, mentang-mentang badannya besar, atau mentang-mentang lebih senior. Santri yang masih lebih di bawahnya, kelas 2 mendolimi yang kelas 1, kelas 3 mendolimi yang kelas 2, dan seterusnya. Ini enggak boleh. Ini enggak. Hal-hal yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja. Justru itu yang semakin lama semakin bisa membekukan dan bikin hati kita kaku. Kalau hatinya sudah kaku, sulit sekali melakukan satu kebaikan. Kebiasaannya ya melakukan sesuatu yang nampaknya sepele. Ada sandal di depan kamar 1, mau ke seberang asrama. Bentar, kayak sandal seadanya.
Kemudian yang punya nyari nggak ada. Itu sandal saya tadi, cuma gitu aja. Malah dibentak. Hal-hal seperti ini, melakukan sesuatu yang bukan haknya, kemudian nyakitin hati yang punya. Meskipun yang dibentak itu nggak jawab karena kecil. Tapi ingat, kalau yang dibentak, kalau yang didolimin itu sampai berkeluh kesah, doanya itu mustajab. Salah satu doa mustajab itu adalah doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Hati-hati. Dan yang kedua, kita ada di sini tidak lain adalah salah satu tujuan utamanya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu maksiat-maksiat yang mungkin kelihatannya sepele, ingat, dikatakan al ilmu nurun, wan nur la yuhda lil as, wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu itu merupakan satu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka melakukan maksiat. Tentu ini adalah ilmu yang manfaat, bukan asal-asalan ilmu tapi tidak berguna. Naudzubillah. Betapa banyak orang yang pintar, betapa banyak orang yang ilmunya banyak, tapi justru menjadi satu sebab kemudaratan umat manusia. Kesalahan orang yang bodoh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesalahan orang yang pintar, karena ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang harus kita lakukan, bukan sekedar belajar, menuntut ilmu, deres, tapi hal-hal sepele itu kita abaikan. Dan ini juga sebenarnya yang menjadi pedoman, pegangan untuk selalu menjadi bahan evaluasi dan tazkirah, untuk menjadi sesuatu yang dipegang oleh pengasuh kamar untuk mengingatkan anggota-anggota kamarnya. Ingatkan, anak-anak kita di sini adalah para penuntut ilmu. Anak-anak kita di sini diharapkan ilmunya bermanfaat. Maka lakukanlah segala hal yang bisa membuat ilmu manfaat. Apa itu? Salah satunya keridhaan guru, selalu berakhlak mulia, dan jauhi segala hal yang menyebabkan ilmu tidak manfaat. Jadi begitu. Taubat, at-taib itu adalah orang yang kembali. Bukan orang yang pergi, bukan orang yang menuju. Meskipun dia dari kejelekan pergi ke kebaikan, tapi diistilahkan ar-raji, orang yang kembali. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah pernah ada di sana. Orang yang mudik boleh. Kalian kalau berlibur itu hakikatnya kembali ke kampung halaman, datang ke rumah. Kalau mondok namanya kalian pergi, liburan kembali. Tapi kalau istilahnya, kapan kembali ke pondok? Karena kalian masih menjadi santri. Kapan kembali ke pondok? Domisilinya masih di dalam pondok. Kalau sudah lulus, kapan balik nang omah? Itu istilah. Sama juga dengan taubat. Itu at-taib huwa ar-raji' min halatil mukhalafa ila halatil muwafaqah. At-tawwab, adapun tawab, wa huwa alladhi yantakilu ma'al anfas minallahi ilallahi bil muwafaqat, wa huwa maqamut taubati minat taubah allati yusamma sahibuha taiban. Yang dimaksud dengan at-tawwab itu
Wahwa adapun tawab alladzi ialah yang yantakilu pindah, berpindah apa siapa tawab ma'al anfasi bersama dengan desahan-desahan nafas. Jadi di setiap desahan nafasnya minallahi dari Allah ilallahi menuju Allah bil muwafaqat. Orang itu juga bisa disebut sebagai tawab, yaitu orang yang setiap desahan nafasnya, dalam setiap detik momen waktunya itu selalu kembali dan menuju Allah. Ini wahwa adapun tawab ini, yang dimaksud tawab itu apa? Maqamut taubati minat taubah, adalah satu kedudukan taubat yang sangat tinggi, minat taubati dari taubat. Maksudnya at-tawwab itu adalah orang yang tidak pernah menganggap lagi dirinya itu bertaubat. Karena orang yang menganggap dirinya bertaubat berarti dia sudah melihat bahwa dirinya kembali. Dia masih melihat dirinya. Sementara tawab itu sama dengan istilah mukhlasin. Kalau mukhlisin, orang yang melihat bahwa amalannya itu memang ikhlas. Yang tidak lain adalah ikhlaskan Allah. Itu masih mukhlisin. Tapi mukhlisin ini adalah orang yang melihat dirinya melakukan. Sementara mukhlasin, itu dia sudah tidak melihat bahwa yang melakukan kebaikan itu adalah dirinya. Semuanya itu adalah Allah. Al-Fa'al itu Allah. Dia tidak lain menjadi maf'ul. Kemarin sedikit kita sudah bahas antara al-amru wal iradah. Manusia itu mungkin saja menolak atau tidak menjalankan perintah Allah al-amru. Tapi tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menolak iradatullah, keinginan Allah. Al-amru atau iradah itu semuanya adalah cakup dalam kedalangan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tawab itu yaitu wa huwa alladhi yantakilu ma'al anfas minallahi ilallahi bil muwafaqah wa huwa maqamut taubah minat taubah. Jadi yang sebelumnya taib, dia adalah orang yang kembali dari jalan yang tersesat menuju jalan yang benar. Dia kembali. Dia masih melihat dirinya itu menuju jalan yang benar. Jadi menganggap yang melakukan pertaubatan adalah dirinya. Tawab, dia sudah tidak lagi menganggap dirinya bertaubat. Dia sudah tidak lagi menganggap dirinya itu baik. Karena yang menjadikan dirinya baik, yang menjadikan dirinya selalu ingat Allah itu tidak lain adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqamut taubati, adapun kedudukan taubat itu yastashibu sahibahu, yastashibu mendampingi apa maqamut taubah sahibahu pada orangnya tersebut yang melakukan pertaubatan ilal mauti sampai kematian, summa kemudian la taubata, setelah kematian tidak ada lagi istilah taubat. Amma taubatul muhaqqiqin, adapun pertaubatannya kaum hakikat yang disebut sebagai tawab itu, fala tartafi'u, maka tidaklah tartafi'u terangkat apa taubatul muhaqqiqin dunian, baik di dunia wala ukhron juga di akhirat. Istishaban lismihi at-tawwab, istishaban sebagai bentuk
penemanan, artinya menemani, lismihi dengan atau karena sifat Allah, asma Allah at-tawwab sebagai tawwab. Fallahu maka adapun Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, tasamma menamai itu, ternamakan siapa Allah, tasamma ternamakan siapa Allah, bitawwabi dengan sifat tawab, walam dan tidaklah yatasamma ternamakan atau tersifati siapa Allah bittaib. Di Asmaul Husna Allah itu disebut sebagai tawab, gak ada taib. Walidha qala ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, yuhibbu mencintai siapa Allah, at-tawwabina kepada orang-orang yang suka dan banyak bertaubat. Fa innahu maka sesungguhnya Allah idza ahabba ketika ahabba mencintai siapa Allah, lihat, ketika mencintai siapa Allah, hum pada at-tawwabin, huwa maka tidak maka dia Allah ma'ahabba tidaklah mencintai illa sifatahu kecuali pada sifatnya Allah, allati yang doharot tampak apa sifat Allah fihim di dalam mereka at-tawwabin. Allah itu pemaaf dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersifat pemaaf. Innallaha afuwun yuhibbul afwa. Allah itu maha lemah lembut dan Allah sangat mencintai sifat kelemah lembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, kelemah lembutan. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuatu apapun, baik dari apa yang bisa kita lakukan, lakukan satu keindahan. Mulai dari cara berpakaian, setidaknya kita, kalau boleh kita katakan, ini tidak lain adalah karena Tuhan kami Allah mencintai keindahan. Termasuk memperindah diri. Jangan biarkan diri kita tidak indah. Males mandi, itu berarti tanda tidak mau memperindah diri. Biarin temannya kalau sujud, temannya sampai gak kuat nafas, gak pernah sikat gigi. Gak boleh begitu, harus bersih. Umat Islam, santri itu harus bersih, harus bersih. Jaga kebersihan, jaga keindahan. Setidaknya kita menjalankan apa-apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah. Memang betul keindahan itu sesuatu yang apa bisa dikatakan keindahan, kecantikan, ketampanan itu relatif. Iya, tapi setidaknya ada sesuatu yang dasar. Tidak mungkin orang akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak baik, kemudian dibilang satu seni atau keindahan. Tidak, itu cuma bullshit, cuma asal-asalan males mau untuk menyenikan atau memperindah. Ada patokan standar itu ada. Setidaknya kita melakukan patokan standar ini saja. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Bahkan sampai innallaha witrun.
yuhibbul witra. Innallaha afuwun yuhibbul afwa. Nah, di sini juga innallaha yuhibbut tawwabin. Huwa ma ahabba illa sifatahu allati dhuharat fihim. Ammat taibu, adapun taib fayakfihi maghfiratu rabbi. Sementara kalau orang yang taubat, sekedar taubat, maka ya cukuplah baginya maghfiratu rabbi, apa ampunan dari Tuhannya. Bukan mahabbatu rabb, bukan hubbullah, tapi maghfiratullah. Sementara at-tawwab, selain dia mendapatkan maghfiratullah, dia juga mendapatkan mahabbatullahi. Dia dicintai oleh Allah dan tentunya akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita yang saat ini pagi ini sedikit bisa bermanfaat. Al-Fatihah.